Selamat datang di channel Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai estrus atau birahi. Estrus atau birahi adalah kondisi di mana ternak betina ingin dikawin. Birahi pada ternak terjadi setelah ternak dewasa. Usia dewasa ternak ruminansia bervariasi tergantung kondisi tubuh dan pakan. Dewasa kelamin pada sapi yaitu pada usia 1,5 sampai 2 tahun, sedangkan dewasa tubuh 2 sampai 2,5 tahun. Dewasa kelamin pada kerbau pada usia 2,5 sampai 3 tahun, sedangkan dewasa tubuh 3 sampai 4 tahun. Untuk kambing atau domba, dewasa kelamin 6 sampai 8 bulan, sedangkan dewasa tubuh usia 12 sampai 15 bulan. Ternak dikawinkan setelah ternak dewasa tubuh. Deteksi birahi salah satu faktor yang penting menjadi perhatian dalam budidaya ternak ruminansia. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Pada waktu birahi yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Siklus estrus terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu proestrus atau persiapan. Fase ini terjadi perubahan tingkah laku, perubahan alat kelamin luar. Pada ovarium terdapat folikel de Graaff, kelenjar endometrium tumbuh memanjang, serviks terjadi relaksasi, terjadi pertumbuhan folikel yang cepat. Yang kedua yaitu estrus. Pada fase ini, folikel de Graaff sudah matang, sekresi lendir serviks maksimal, dinding folikel tipis sehingga ternak responsif terhadap pejantan dan ingin dikawini. Yang ketiga yaitu fase mestrus. Fase mestrus terjadi setelah estrus selesai. Ternak menolak untuk kopulasi, ada korpus haemorrhagicum pada ovarium. Serviks sudah menutup. Fase ini terjadi penurunan kadar estrogen. Yang terakhir yaitu fase diestrus. Fase diestrus tidak ada aktivitas kelamin. Ovarium terdapat korpus luteum dan ternak dalam keadaan tidak bunting. Berakhir pada saat regresi korpus luteum. Adapun tanda-tanda birahi pada ternak ruminansia yaitu standing head atau diam saat dinaiki oleh ternak yang lain. Yang kedua yaitu gelisah. Ketiga, nafsu makan menurun. Keempat, vulva bengkak dan berwarna merah. Kelima, basah atau keluar cairan lendir bening dari vagina. Dan yang terakhir yaitu sering mengeluarkan suara. Faktor-faktor yang mempengaruhi estrus pada ternak ruminansia yaitu ada 3. Yang pertama, kadar hormon dalam tubuh ternak. Yang dimaksud kadar hormon dalam tubuh ternak, jika terjadi hormon reproduksi bekerja dengan baik, maka akan terjadi estrus. Yang kedua yaitu kecukupan nutrisi. Defisiensi nutrisi atau kekurangan kandungan nutrisi yang dikonsumsi oleh ternak dapat mempengaruhi status reproduksi ternak. Yang terakhir yaitu kondisi alat reproduksi. Kondisi di mana alat reproduksi normal
atau tidak. Kondisi ini berpengaruh terhadap timbulnya estros. Selanjutnya yaitu siklus birahi. Siklus birahi adalah jarak dari birahi yang satu ke birahi berikutnya. Siklus birahi diatur oleh mekanisme endokrin dan neuroendokrin, yaitu hormon-hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Siklus birahi pada ternak berbeda-beda tergantung jenis ternaknya. Berikut adalah siklus birahi, lama birahi, dan ovulasi. Domba, siklus birahinya 16-17 hari, lamanya yaitu 24-36 jam. Ovulasi yang terjadi yaitu 24-30 jam. Selanjutnya yaitu kambing, yaitu 21 hari atau lebih. Lamanya 32-36 jam, ovulasinya 30-36 jam. Babi, siklus birahinya yaitu 19-21 hari, lama birahi yaitu 48-72, lama ovulasi yaitu 35-45 jam. Sapi, siklus birahi selama 21-22 hari, lama birahi 18-19 jam, lama ovulasi yaitu 10-11 jam. Selanjutnya yaitu kuda, siklus birahinya itu selama 19-25 hari, lama birahinya yaitu 4-8 hari, ovulasinya 1-2 hari. Yang terakhir yaitu kerbau, siklus birahinya 19-25 hari, lama birahi 2-96 jam. Perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari rentetan kegiatan dalam proses reproduksi. Perkawinan adalah suatu usaha untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin betina. Secara umum perkawinan ada dua, yaitu perkawinan alam dan perkawinan buatan. Perkawinan alam merupakan perkawinan di mana pejantan memancarkan sperma langsung ke dalam alat reproduksi betina secara langsung, tanpa perantara alat buatan. Perkawinan terjadi secara alami di mana pejantan lebih agresif, sedangkan betina bersifat responsif atau menunggu. Terkadang, perkawinan alami memiliki banyak kendala, seperti terbatasnya kemampuan pejantan dalam membuai sejumlah betina. Motilitas sperma yang dikeluarkan pejantan saat perkawinan, respon betina yang terkadang mengeluarkan kembali sperma yang telah masuk, dan lain sebagainya. Namun, di luar permasalahan yang ada, sebenarnya cara ini lebih efektif dan paling banyak dilakukan para peternak, terutama masyarakat tradisional. Perkawinan hanya mungkin terjadi antara ternak jantan dengan ternak betina yang birahi, di mana ternak betina mau menerima ternak jantan. Perkawinan alam ini tidak diragukan keberhasilannya karena semen yang diejakulasi tanpa pengenceran dan didisposisikan pada portiovaginalis cervix atau mulut serviks. Yang kedua adalah perkawinan buatan. Perkawinan buatan merupakan perkawinan antara pejantan dan betina melalui perantara suatu alat dengan cara tertentu. Proses pemasukan semen ke dalam saluran reproduksi betina tidak secara langsung melainkan melalui bantuan manusia dengan menggunakan alat. Semen dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat bantuan manusia, spermatozoa dengan sel telur, sehingga perlu diperhatikan saat ovulasi pada hewan betina agar perkawinan tepat pada waktunya. Ada 3 prinsip perkawinan buatan. Yang pertama adalah penampung semen pejantan melalui alat penampung semen yang bentuknya disesuaikan dengan alat kelamin betina. Yang kedua, penanganan semen sebelum digunakan pada ternak betina. Dan yang terakhir adalah pemasukan atau penembakan semen ke dalam saluran reproduksi betina yang juga menggunakan alat bantu khusus. Macam-macam perkawinan ada 3. Yang pertama adalah purebred, yang kedua adalah grading up, dan yang ketiga adalah crossbreeding. Purebred adalah perkawinan ternak-ternak murni tetapi masih dalam satu bangsa. Cara ini digunakan untuk mempertahankan sifat-sifat atau karakteristik suatu bangsa yang memiliki sifat unggul. Grading up adalah perkawinan antara pejantan unggul dengan sapi lokal yang diarahkan kepada keturunan pejantannya. Sedangkan yang crossbreeding adalah perkawinan antara dua bangsa yang telah diketahui dengan seksama masing-masing kemampuan reproduksinya. Keguntingan adalah periode dari mana mulai terjadinya fertilisasi sampai terjadinya kelahiran normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi lama keguntingan ternak. Faktor maternal merupakan faktor yang berasal dari induk, salah satunya yaitu umur induk berpengaruh terhadap lama keguntingan pada berbagai jenis hewan. Selanjutnya yaitu kelahiran.
Kelahiran merupakan proses pengeluaran fetus yang diawali dengan dimulainya kontraksi kuat dan teratur dari uterus dan serviks. Proses kelahiran biasanya dibagi menjadi 3 fase, yaitu pelebaran serviks, pengeluaran fetus, dan pengeluaran plasenta. Persiapan untuk partus meliputi perubahan-perubahan yang terkoordinir dalam tubuh induk dan fetus. Dalam kandungan, tingkat-tingkat perejanan dan mekanisme inisiasi kelahiran. Jadi, kelahiran atau partus adalah serentetan proses fisiologik yang berhubungan dengan pengeluaran fetus dan plasenta dari organisme induk pada akhir masa kemuntingan yang diawali dengan dimulainya kontraksi kuat dan teratur dari uterus dan serviks sampai pengeluaran fetus dan plasenta ternak. Adapun hormon-hormon yang berpengaruh dalam kelahiran yaitu pertama adalah estrogen. Hormon ini bekerja merangsang kelenjar mamae dan menyebabkan kontraksi rahim. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta selama proses kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua adalah relaksin. Hormon ini berfungsi melunakkan serviks dan jalan lahir untuk siap dilalui oleh pedet. Hormon ini diproduksi oleh corpus luteum atau bagian tepi rahim. Hormon ini mempercepat proses kelahiran. Yang ketiga adalah oksitosin. Hormon ini banyak diproduksi menjelang kelahiran. Oksitosin menyebabkan kontraksi otot-otot polos uterus yang berfungsi mendorong penurunan kepala pedet. Yang keempat adalah prolaktin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisi anterior. Ini bertugas menstimulasi pertumbuhan alveolus pada ambing dan memproduksi air susu. Pengeluaran hormon ini dipacu oleh estrogen. Yang kelima adalah prostaglandin, bekerja membantu oksitosin dan estrogen dalam merangsang aktivitas otot polos. Hormon ini diproduksi oleh rahim dan produksinya meningkat pada akhir kehamilan. Untuk penanganan saat kelahiran, yang pertama adalah induk sapi kambing yang melahirkan dapat ditempatkan pada kandang beranak atau padang yang kering dan bersih. Amati perubahan setiap jam sekali. Yang ketiga adalah jika induk sapi, kambing atau domba tampak sehat dan proses melahirkan partus akan berjalan normal, pertolongan dari luar tidak diperlukan. Adapun penanganan pasca kelahiran pada ternak. Yang pertama adalah persiapan kandang, yang kedua adalah pembersihan lendir, yang ketiga adalah pemotongan tali pusar, keempat pemberian kolostrum.